Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Uswatun dengan NIM 22473037 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada video ini saya akan membahas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan judul materi bioteknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Amaluddin SPD MPD. Latar belakang bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang yang menghubungkan prinsip-prinsip biologi, kimia, dan teknologi untuk memanfaatkan organisme hidup, bagian-bagian dari organisme atau produk-produk biologis untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Bioteknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dari bioteknologi konvensional hingga modern seperti rekayasa genetika dan penggunaan DNA rekombinaan. Namun penerapannya juga menimbulkan tantangan dan isu etika, misalnya keamanan tanaman, hasil rekayasa genetika, dan penyuntingan pada manusia. Oleh karena itu, pentingnya untuk menerapkan bioteknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Regulasi ketat, edukasi publik, dan kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan manfaat bioteknologi dan dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak efek negatifnya. A. Pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang menerapkan prinsip biologi dan rekayasa untuk memanfaatkan organisme hidup atau sistem biologis guna menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Menurut Green dan Pasternak 2001, bioteknologi adalah penerapan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap pemrosesan bahan oleh agen biologis. Menurut OECD 2009, ini mencangkup modifikasi bahan hidup dan tidak hidup untuk produksi. Prinsip dasar bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi yang pertama itu pemanfaatan mikroorganisme. Yang kedua itu fermentasi. Yang ketiga itu rekayasa genetika. Yang keempat kultur jaringan. Yang kelima itu teknologi DNA rekombinaan. Klarifikasi bioteknologi. Bioteknologi diklarifikasikan berdasarkan warna. Yang pertama itu merah. Bidang medis, misalnya itu terapi gen, produksi vaksin. Yang kedua itu hijau, bidang pertanian seperti tanaman, transgenik, biopestisida. Yang ketiga itu putih, bidang industri seperti enzim industri, fermentasi mikroba. Yang keempat biru, bidang kelautan, misalnya bioaktif laut, budidaya alga. Yang kelima abu-abu, pelestarian lingkungan seperti bioremediasi. Yang keenam kuning, atau industri makanan seperti pembuatan tempe, yogurt, dan probiotik. B. Perkembangan bioteknologi. Perkembangan bioteknologi berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Yang pertama itu zaman kuno, fermentasi oleh bangsa Sumeria, Mesir, dan Tiongkok. Yang kedua abad ke-17 sampai abad ke-19, penemuan mikroskop oleh Hocken dan Leeuward. Yang ketiga itu awal abad ke-20, penemuan antibiotik dan kultur jaringan. Yang keempat itu bioteknologi modern, PCR, CRISPR, proyek genomon manusia. C. Isu etika dan bioteknologi modern. Beberapa isu etika yang muncul. Yang pertama itu manipulasi genetik manusia, potensi diskriminasi dan eugenika. Yang kedua itu resiko efek mutasi genetik, keamanan jangka panjang. Yang ketiga itu privasi genetik, data sensitif bisa disalahgunakan. Yang keempat itu keadilan akses, teknologi mahal dapat membesarkan kesenjangan. Dampak negatif bioteknologi.
Dampak negatif bioteknologi terbagi dua, yaitu yang pertama itu dampak terhadap kesehatan. Yang pertama itu alergi, yang kedua itu resistensi antibiotik, yang ketiga efek samping terapi gen, yang kedua itu dampak terhadap lingkungan. Yang pertama kontaminasi genetik, yang kedua penurunan biodiversitas, yang keempat kerusakan ekosistem, yang kelima limbah berbahaya dari proses produksi. Manfaat bioteknologi. Untuk ketahanan pangan, bioteknologi meningkatkan ketahanan pangan dengan cara yang pertama itu meningkatkan produktivitas tanaman. Yang kedua itu ketahanan terhadap stres lingkungan. Yang ketiga mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang keempat itu mengurangi limbah pangan. Yang kelima itu mendukung pertanian berkelanjutan yang kurang efisien air, energi dan pupuk. Kesimpulannya, bioteknologi merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup dan sistem biologis untuk mengembangkan produk dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam perkembangannya, bioteknologi telah memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang kesehatan, pertanian industri, dan lingkungan. Melalui inovasi seperti rekayasa genetik, kultur jaringan, dan produksi vaksin, bioteknologi berperan penting dalam mendukung kesehatan pangan, pengobatan penyakit, dan pengolahan sumber daya secara berkelanjutan. Namun demikian, penerapan bioteknologi juga menimbulkan tantangan dan resiko seperti isu etika, dampak terhadap lingkungan, serta potensi bahaya bagi kesehatan jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan regulasi, dan edukasi yang memadai agar manfaat bioteknologi dapat dimaksimalkan secara aman dan bertanggung jawab. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang materi bioteknologi. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.